semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak, yaitu tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bunda mau tanya dulu nih, ada berapa jumlah rukun iman itu? Ada berapa? Ada 6 ya. Pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah, dan yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat adalah iman kepada Rasulullah, yang kelima adalah iman kepada hari akhir, dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar. Hari ini kita akan membahas tentang rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sebelumnya kitab itu apa sih? Ya, jadi kitab adalah pedoman bagi umat manusia. Dulu sebelum Al-Quran diturunkan, ada beberapa kitab-kitab Allah yang sudah diturunkan. Akan tetapi kitab-kitab tersebut sudah melalui perubahan-perubahan. Nah, hanya kitab suci Al-Quran lah yang Allah jaga keasliannya sampai hari kiamat. Nah, kitab-kitab apa saja sih yang akan kita bahas? Jadi, yang pertama adalah kitab Taurat. Dulu, 3200 tahun yang lalu atau sekitar pada abad ke-12 sebelum Masehi, kitab Taurat ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam di gurun Sinai, daerah Mesir. Nah, Nabi Daud ini diajak bicara langsung oleh Allah, sehingga Nabi Daud ini mendapati julukan Kalimullah atau Nabi yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah. Nah, kitab Taurat ini diturunkan khusus untuk kaum Bani Israel atau kaum Yahudi. Di dalam kitab Taurat diajarkan beberapa hal. Yang pertama adalah keharusan mengesahkan Allah, yang kedua larangan untuk berbuat zina, yang ketiga larangan berdusta, kemudian yang keempat larangan mencuri. Kitab kedua yang diturunkan oleh Allah adalah kitab Zabur. Jadi kitab Zabur ini diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam, dan kitab Zabur ini menggunakan bahasa Kipti. Dalam kitab Zabur berisi tentang kumpulan-kumpulan doa, zikir, hikmah, dan juga nasihat. Kemudian turun lagi kitab Allah yang ketiga, yaitu kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Injil ini menggunakan bahasa Suryani. Kemudian kitab Injil ini menjelaskan tentang pembenaran dari kitab Taurat dan juga kitab Zabur, yang berisi tentang satu, keharusan mengesahkan Allah. Yang kedua, berisi tentang pembenaran adanya kitab Taurat dan menghapus beberapa hukum yang ada di dalamnya. Selain itu, di dalam kitab Injil juga dijelaskan akan ada Rasul yang datang setelah Nabi Isa. Nah, Rasul yang dimaksud adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah adalah kitab suci Al-Quran. Nah, pasti semuanya sudah tahu apa itu kitab Al-Quran dan sudah pernah membaca serta sudah pernah mempelajari tentang kitab Al-Quran. Jadi, Al-Quran adalah kitab terakhir yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang pertama kali diturunkan di Gua Hira. Dan di dalam kitab Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab. Nah, Al-Quran diturunkan secara bertahap, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menjadi kitab penyempurna bagi kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelumnya, dan keaslian Al-Quran dijaga oleh Allah yang sudah tercantum dalam surat Al-Hijr ayat 9. Di dalam Al-Quran juga mengajarkan beberapa hal yang baik bagi manusia, yaitu yang pertama tentang akidah atau tentang keimanan, yang kedua adalah tentang akhlak-akhlak mulia, yang ketiga tentang interaksi sesama manusia, yang keempat tentang aturan-aturan hidup,
yang kelima tentang ancaman dan juga janji, dan tentang sejarah. Itu saja pelajaran hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran hari ini ya. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa kitab-kitab tersebut adalah kitab-kitab milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita juga harus percaya bahwa keempat kitab tersebut itu ada. Yang ketiga, kita harus meyakini kebenaran tentang kitab-kitab terdahulu sebelum kitab Al-Quran. Dan yang keempat adalah kita harus bisa mengamalkan tentang pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kitab Al-Quran. Terima kasih, jangan lupa tugasnya dikerjakan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.